lillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu dan hikmah pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imansa SPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Pemerintah, yang sama-sama kita hormati alumni SLB Luak dan Bungsu, yang sama-sama kita hormati juga guru penggerak atau CPG, beserta majelis-majelis guru yang telah hadir dan wali perwakilan wali murid SLB Luak dan Bungsu beserta murid-murid ibu yang ikut sayangi. Saya sebagai pengelola acara dapat membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, acara paparan dari CPG tentang pemetaan aset di SLB Luak dan Bungsu ini. Yang keempat, kegiatan pemetaan. Untuk tidak berkepanjang waktu, marilah acara kita mulai dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, acara kedua yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Iwansa SPD. Kepada Bapak kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini acara yang kita bahas bersama yang terdiri dari komite mantan siswa dan guru beserta pemuda masyarakat bisa terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu beserta wali murid, komite dan malah ada guru juga, mantan mahasiswa juga ada, lengkap semua. SLB Luak dan Bungsu. Kita tadi kalau tidak salah kita berbicara aset SLB. SLB Luak dan Bungsu ini kita dirikan dulu tahun 2003. Kurang lebih sekarang sudah 20 tahun 1 bulan. Karena dia berdiri di bulan Februari. Nah sekarang bulan Maret tahun 2023. Nah, alhamdulillah atas izin Allah juga SLB yang berdiri di tahun 2023 memakai gedung apa adanya. Malah ada orang yang bilang, dan bukan orang lain gitu, rekan-rekan kepala sekolah, kawan-kawan guru mau masuk ke sini aja ditempatkan dia tidak mau. Kenapa? Karena SLB Luak dan Bungsu itu seperti kandang kambing. Itu. Tapi yang anehnya, orang yang berbicara itu semuanya masuk ke dalam ini. Aneh kan? Dia yang berbicara bahwa SLB Luak dan Bungsu itu yo di sekolah tuh bentuk kandang jauh, nah itu basuh apa. Tapi bagian loteng bantuan sampailah yang ini belum ada dulu.
Yang itu dulu juga tidak ada kaca, tidak ada jendela segala macam. Jadi wajar orang menyampaikan bahwa ini adalah sekolah kandang jauh. Nah, cuman kalau Jawa kurang lebih tempat tangan jauh dari dua campur. Apalagi orang yang mengecek yang masuk kemarin itu lebih tinggi pahalanya untuk orang. Bapak Ibu sekalian, ditambah dengan ruangan yang ini, alhamdulillah sudah selesai berkat dukungan dari seluruh lapisan, termasuk orang tua murid yang memberikan dukungan supaya ikut capek selesai. Dan kalau tidak ada gangguan awal sagono, termasuk komite dan perwakilan daripada wali murid juga, mudah-mudahan ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan impian kita semua. Dan aku jujur aku sampaikan kepada kawan-kawan sagono, termasuk wali murid, termasuk komite dan pemuka masyarakat. Aku kurang lebih kalau tidak salah dalam hitungan jari 3-4 bulan mudah-mudahan yang aku tinggalkan akan jadi sarunggo yang nanti apabila aku telah pergi dari desa Gunung. Bapak Ibu sekalian, rencana untuk tahun ini yang di depan ini juga dibongkar. Kalau pembicaraan saya dengan orang pusat itu ditanggapi positif dan itu sudah masuk ke dalam peta bantuan tahun ini. Perlu kami sampaikan kepada kawan ibu-ibu wali murid dan perwakilan masyarakat beserta guru-guru, awak masih ada ruangan yang sebelah ujung yang masih belum bisa awak selesaikan. Karena awalnya awak itu dari bantuan wali murid bisa untuk menyelesaikan ruangan yang di ujung. Tapi dengan situasi ekonomi masyarakat saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Akhirnya hitungan-hitungan yang kami awal rapih dulu itu hanya tinggal hitungan. Yang membayar kurang lebih kalau tidak salah sekitar Kenapa? Karena pos belum masuk. Karena gaji guru dari pos. Nah, kalau dikaji mungkin PNS ini yang pagi hari ini ya. PNS di situ ada sekitar 9 orang. Lah salah pantau tidak pernah berubah gaji. Barang lain tahu dari gaji tahun 8 tahun yang lalu itu ada penuh. Soalnya mempertahankan yang ada itu repot susah. Makanya pekerjaan siangan tenaga cianabu bisu aku susah. Jadi kalau seandainya umpamanya yang di depan tak jadi dilihat tahun ini, tahun itu ini yang mengusulkan supaya itu dilihat. Kalau dilihat itu SLB 26 sudah bisa dikatakan bahwa ini adalah kampusnya SLB di Balai Jaga ini. Ini saja kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan awak hari ini menambah wawasan awak untuk menghitung aset. Ya, aset SLB atau apa saja yang nampak ya. Tambah auto C. Nah, auto C. Cuman auto itu ini tidak bawa permohonan di antar jemput. Jadi kalau ada yang ingin untuk memakai auto itu silakan. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan kepala sekolah baru bisa jangan pakai untuk ini. Kalau yang mau betul jangan pakai untuk masuk buka waktu berarti ada kecilnya untuk ampun atau masuk buka waktu itu. Dengan cara pakai pensiun. Nah, tampaknya itu jangan dulu pokoknya mau pertahankan waktu ini. Setelah mau tamat setelah mau selesai habis mobil masyarakat dalam keadaan apa adanya. Mungkin itu saja kepada Bapak Ibu sekalian. Salah gagal sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, yang kedua kita beri kata sambutan dari Ibu Komite, Ibu Nur Halda Sasabila, kami persilakan. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halda Sasabila. Di sini saya sebagai perwakilan komite sekolah SLB 26 Busu.
Pengadaan komite yang ada di sekolah ini bertujuan untuk menampung, mengembangkan, memfasilitasi program-program yang ada di sekolah ini. Program-program yang ada di sekolah ini, saya sebagai perwakilan komite mendukung program yang ada di sekolah luar Bungsu ini, serta menampung aspirasi kebutuhan pendidikan yang ada di sekolah. Selama ini program sudah terlaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Irwansyah, sudah mendukung program-program yang ada di sekolah. Alhamdulillah sekolah kita terpilih menjadi calon guru penggerak mewakili satu-satunya sekolah SLB yang ada di Payakumbuh. Jadi pada kesempatan ini kita diusulkan untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah SLB Luanan Bungsu. Marilah kita bersama-sama mendukung segala program yang ada di sekolah ini dengan mengelola dan memanfaatkan yang ada di sekolah ini. Baiklah, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari komite, yaitu Ibu Nur Halda Sasabila. Selanjutnya kita masuk acara, yaitu pemetaan aset SLB Luanan Bungsu kepada Ibu Romanti Regina Senggolan SPDMPD. Kami persilakan. Buat kita semua yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar hari ini? Baiklah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SLB Luanan Bungsu, kemudian Ibu Komite Sekolah, perwakilan wali murid, majelis guru, dan murid-murid yang kami sayangi. Terima kasih atas kehadirannya, pemenuhan undangan yang sudah kami berikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka pemetaan aset SLB Luanan Bungsu Kota. Apa kegiatan ini dilaksanakan? Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Romanti Regina Simbolon. Saya adalah calon guru penggerak yang ditunjuk atau yang terpilih dari Kota Payakumbuh mewakili sekolah luar biasa. Pada saat ini saya akan melaksanakan pemenuhan tugas untuk aksi nyata modul 3.2 tentang pemetaan aset sebagai sumber daya untuk mengembangkan program-program yang ada di sekolah Luanan Bungsu. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan memaparkan apa saja isi dari pemetaan aset yang akan kita bahas pada saat ini. Ekosistemnya, di mana ada interaksi antara faktor biotik unsur yang hidup dengan abiotik unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor itu antara lain bisa kita lihat contoh seperti pada tampilan di depan Bapak dan Ibu. Biotik itu contohnya murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait seperti kita dinas pendidikan, kemudian pemerintah daerah Kota Payakumbuh. Nah, yang abiotik, unsur yang tidak hidup, contohnya keuangan, kemudian sarana dan prasarana, serta lingkungan alam yang ada di sekitar kita.
Bapak dan Ibu, dengan aset yang ada sebenarnya di sekolah kita ini, ada dua cara pandang, cara berpikir seseorang terhadap aset yang ada di sekolah. Yang pertama, mereka berpikir atau berbasis aset. Berbasis aset di sini Bapak dan Ibu adalah apa sih kekuatan atau potensi yang bisa kita gunakan di sekolah ini. Sehingga dengan demikian kita berpikir yang positif. Katakanlah misalnya kita di SLB Luarang Bungsu ada sekitar 29 guru yang terdiri dari basic pendidikan luar biasa, tata boga, dan sebagainya. Itu merupakan suatu aset yang ada di SLB kita dan bisa kita berdaya gunakan bagaimana mengembangkan program-program yang ada di sekolah sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Misalnya kita punya tata boga, guru tata boga. Nah, bisa kita kembangkan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Katakanlah anak-anak bisa membuat makanan yang sederhana saja. Makanan sederhana diolah, kemudian setelah diolah bisa kita jual. Yang tentunya ini nanti akan membantu anak-anak kita bisa mandiri. Kemudian ada lagi cara pandang yang berbasis masalah. Contohnya saja begini. Kita banyak fasilitas yang tidak berfungsi. Kita sibuk memikirkan yang tidak berfungsi. Misalkan, ruang kecantikan udah nggak bisa lagi karena apa? Alat-alat mikirnya udah habis, dana tidak ada. Kemudian, buku-buku bahan ajar itu kurang. Gimana anak-anak cara belajarnya? Sementara kita kan harus punya bahan ajar seperti itu. Jadi kita hanya berpikir yang negatif-negatif saja, sehingga kita sibuk untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sementara kita lupa bahwa ada potensi yang mesti harus kita kembangkan dan itu ada di sekitar kita. Selanjutnya tentang berbasis aset tadi. Kita berpikir positif tentang apa-apa aja yang ada di sekolah Luarang Bungsu. Katakanlah misalnya kita tidak punya musola Bapak dan Ibu, sementara kita perlu mengembangkan budaya positif yang ada di SLB Luarang Bungsu. Bisa jadi di sekitar lingkungan sekolah kita ada masjid atau musola, kita bisa pakai. Jadi kita tidak hanya tidak ada musola di sini. Bagaimana sholat berjamaah? Bagaimana kita belajar untuk katakanlah misalnya belajar membaca bacaan sholat dan sebagainya. Tapi kita berpikir sekarang apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu contohnya Bapak dan Ibu sebagai contoh realnya. Kemudian misalnya ini ada lagi di sekolah kita ukiran. Nah kita bisa ganti Bapak dan Ibu. Contohnya saja kita di lingkungan kita banyak pohon-pohon. Nah bisa kita berdaya gunakan daun-daun yang ada. Mungkin daun-daun yang masa itu kita bersihkan, yang sudah berguguran kita bersihkan. Mungkin kita olah jadi apa gitu. Sehingga punya nilai seni yang tinggi dan bisa dikembangkan oleh anak-anak kita. Bahkan bisa dijual, ya, diperis, dicat dan sebagainya. Dan itu mempunyai nilai jual yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Nah, pengelolaan sumber daya bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas aset, sama seperti yang sudah saya sampaikan. Berarti kita lebih berpikir, memiliki paradigma berpikir bahwa apa yang ada di sekolah kita manfaatkan tanpa memikirkan tentang masalah-masalah yang ada. Jadi kita lebih memunculkan potensi apa yang lebih kita utamakan. Sehingga apapun program yang ada di sekolah bisa kita gunakan, bisa kita kembangkan. Sehingga anak-anak yang memiliki potensi sedemikian rupa bisa juga untuk memaksimalkan potensinya. Itu tergantung bagaimana kesempatan yang kita berikan dan juga bantuan bimbingan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Pendekatan PKBA ini menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna.
Bapak Ibu bisa dilihat di depan ada perbedaan antara yang berbasis kekurangan dan berbasis aset atau kekuatan. Coba kita lihat yang berbasis kekurangan terlebih dahulu. Ini fokus pada berarti kita fokus pada kekurangan, kerusakan, hambatan-hambatan. Kita fokus di permasalahan. Kemudian berputar pada masalah utama, apa sih halangan yang menyebabkan sekolah tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang selalu bertanya apa yang kurang. Oh, kita mau melakukan ini, tidak ada dana. Kita mau melakukan ini, tidak ada ini. Jadi sibuk hanya berpikir secara negatif. Kalau kita berpikir secara negatif, kita tidak bisa maju. Karena kita berputar pada kekurangan ya. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Katakanlah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan tadi musola tidak ada di sekolah kita. Kita sibuk mencari bantuan bagaimana supaya musola itu bisa didirikan di SMP. Padahal kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak berpikir ke depannya, sibuk hanya menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Kemudian selanjutnya mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, berbeda dengan yang berbasis pada aset atau kekuatan. Pada aset dan kekuatan ini, itu yang pertama adalah lebih memikirkan pada aset apa yang ada, apa yang bisa kita kembangkan di sekolah ini, sehingga program-program yang sudah direncanakan di sekolah bisa berjalan dengan baik. Seperti Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa kita punya visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, sehat, terampil, mandiri, kreatif, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, visi inilah yang sebenarnya akan kita wujudkan di sekolah Luak dan Bungsu ini, agar anak-anak kita kelak keluar dari sekolah ini memiliki skill, memiliki kemandirian, sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap orang tua. Karena kita sebagai orang tua, sebagai makhluk hidup ya, tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Setidaknya dengan bimbingan, dengan pengembangan aset, dengan pengembangan potensi anak-anak kita, anak-anak kelak bisa mandiri ketika kita meninggalkan mereka di dunia ini. Yang kedua, membayangkan masa depan. Jadi dengan aset yang ada, kita bisa merencanakan apa yang akan kita harapkan terhadap peserta didik. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Seperti contoh, kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mengikuti katakanlah perlombaan-perlombaan, bisa sampai ke tingkat nasional ya, mulai dari kota, provinsi sampai nasional. Tentu ini kita lihat bagaimana potensi anak. Memang anak mempunyai bakat di dalam lari atau bakat di dalam olahraga yang lain, sehingga itu bisa kita kembangkan. Lapangan yang ada di daerah kita, daerah sekitar sini, lapangan sepak bola misalnya yang di dekat Polres, itu juga bisa kita gunakan untuk melatih anak. Tidak perlu pula kita memberi tanah hanya khusus untuk melatih anak kita lagi. Seperti itu kira-kira gambaran dirinya Bapak dan Ibu. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Nah inilah yang akan kita bicarakan hari ini, apa aset dan kekuatan yang kita bisa kembangkan dan berdayakan sehingga sekolah kita ini dapat yang mencapai visi sekolah seperti apa yang kita cita-citakan. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan melaksanakan rencana aksi. Jadi kita sudah tahu nih di SMP Luak dan Bungsu punya sumber daya, katakanlah tata boga, apalagi kecantikan, terus ada tata busana. Nah yang ada ini bisa kita berdayakan supaya nanti bisa membantu membimbing anak-anak kita mengembangkan potensinya. Jadi kita tidak memikirkan lagi, oh kita harus beli ini. Ternyata sudah ada alat-alatnya. Kita
Bapak dan Ibu, ada 7 modal aset yang ada, ya, yang ada di daerah kita ataupun di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, kita Bapak dan Ibu boleh dibaca juga pada selembaran yang sudah saya bagikan. Ya, modal manusia ini berkaitan dengan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Bisa jadi saja misalnya di SLB kita ini tentang basic pendidikan. Di sekolah kita ini ada yang sarjana pendidikan, ada yang master, ada yang masih diploma. Seperti itu. Jadi sumber daya manusia yang ada di sekolah kita ini. Yang kedua adalah modal sosial, yang dimaknai dengan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik ini sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Ini pemetaannya modal fisik, ya Bapak Ibu, modal fisik. Ini fisik seperti contohnya bangunan kita yang ada di SLB. Ya, yang permanen atau non permanen bisa nanti kita petakan secara bersama-sama. Yang keenam adalah modal lingkungan alam. Lingkungan alam ini terdiri dari danau, sungai, tumbuhan atau lingkungan yang ada di sekitar SLB Luana Bungsu yang bisa dikembangkan atau digunakan untuk pengembangan program yang ada di SLB Luana Bungsu. Yang ketujuh adalah modal finansial. Ya, modal finansial ini tentunya tentang sumber keuangan dalam pengembangan untuk menunjang pelaksanaan program-program yang ada di SLB Luana Bungsu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan memetakan aset sekolah sesuai dengan 7 modal aset yang sudah saya sampaikan. Aset itu menjadi kekuatan dari sekolah Luana Bungsu untuk merencanakan, untuk melaksanakan program-program yang sudah direncanakan di sekolah ini. Demikianlah pemaparan dari saya tentang aset-aset yang akan kita petakan nanti di sekolah Luana Bungsu. Selanjutnya mungkin langsung aja ya Bu Fit, kita langsung dari mulai modal manusia. Jadi secara bertahap aja Bapak dan Ibu, kita mulai dari modal manusia. Tentang pemetaan aset yang ada di sekolah Luana Bungsu, yang kita mulai dari modal manusia. Ini mungkin bisa kita mintakan kepada guru yang ada di sini, karena perlu Bapak dan Ibu ketahui seperti apa pendidikan dan tamatan dari mana guru-guru kita, sehingga Bapak dan Ibu tahu ya. Selama ini belum tahu ya, mungkin yang tahu cuma hanya ketika ada spanduk atau apa seperti itu ya. Jadi mungkin kita mintakan kepada Bu Titi sebagai tata usaha untuk menyampaikan berapa orang guru kita, kemudian berapa yang diploma, S1 dan S2-nya. Kepada Ibu Titi kami persilakan. Baiklah, kalau untuk kalau untuk jumlah guru dan tenaga pendidikan itu di SLB Luana Bungsu ada 24 ya Bapak Ibu, 24 orang guru dan teknik, itu termasuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Igam sebagai guru mapel 1, berarti 2 orang laki-laki, 22 perempuan. Dari kalau yang untuk PNS
itu ada 9 orang, satu bapak dan 8 yang perempuan sebagai guru ya Kak. Untuk pendidikan ya Kak, pendidikannya tamatan S1 itu 22, yang laki-laki 2 orang, perempuan berarti 20, yang D2 ada 1, D3 ada 1, berarti perempuan yang tamatan D2, perempuan tamatan D3, perempuan juga 1. Yang S2 nya ada 1 ya. Nah, apa lagi Kak yang dibutuhkan ya? Sudah ya Kak. Secara umum ya seperti itu ya Bapak Ibu perlu diketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi yang sudah menyampaikan berapa jumlah tenaga pengajar yang ada di SDB Luaran Musu ya. Jadi memang Bapak dan Ibu kita memiliki 24 orang guru ya. Untuk sementara ini hanya ada 2 jenis kelamin. Ya, laki-laki dan perempuan kita punya 2 orang bapak dan 22 orang guru ya. Yang PNS ada 9 orang Bapak dan Ibu, selama tenaga honorer. Dan untuk pendidikan kita punya tamatan D2 1 orang, kemudian D3 1 orang, yang S1 21 orang dan S2 1 orang. Kita butuh jumlah siswa, kemudian alumni yang masih tercatat, itu juga bisa kita sampaikan di dalam forum ini karena itu menyangkut tentang modal manusia. Oke. Atau Pak Ida mungkin bisa menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi, untuk siswa kita pada saat ini sejumlah 106 orang Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu kita mempunyai asrama, tetapi karena COVID 2019-2020 kemarin anak-anak asrama kita dipulangkan dan sebagian besar dari anak tersebut tidak masuk ke sekolah lagi, tapi masih tetap dalam sekolah dan dapat kembali ke sekolah bila mana diperlukan. Dan tambahan untuk guru dari Ibu Titi tadi, ada 4 orang dari guru kita yang telah sertifikasi. Sertifikasi itu artinya gajinya itu sudah ditambah oleh pusat. Yang mengeluarkan gajinya adalah pusat. Jadi sertifikasi itu ada 2. Yang pertama itu yang sudah in-passing, dan yang kedua yang belum in-passing. Yang sudah in-passing itu ada 2 orang, yaitu Ibu Olivia dan Ibu Roni Irna. Dan yang belum in-passing itu, yang belum penyetaraan gajinya dengan PNS itu ada juga 2 orang, Ibu Rosnita dan saya, Tidak Hamzati. Mungkin hanya itu tambahannya Bu Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ida. Ya, berarti hanya beberapa orang guru yang belum sertifikasi Pak Ida. Selebihnya sudah sertifikasi. Artinya sudah ada mendapatkan sertifikat pendidik tentang keprofesionalisasiannya. Oke Bapak dan Ibu, kira-kira untuk modal manusia adakah tambahan mungkin dari majelis guru? Apa kira-kira yang perlu kita tambahkan? Alumni, gimana dengan alumni? Sekitar berapa alumni kita Bapak? Yang sudah menamatkan dari SMA, SMK LB, Bu? 50-an ya, jadi kurang 50 orang. Yang belum SMA LB waktu itu kan, yang SMK.
yang sudah menambahkan sampai sekitar 50, lebih kurang 50 ya. Yang di panti waktu itu tinggal ya. 50 orang alumni ya. SNKRB sejak tahun ada SNKRB dulu kan cuma di apa aja Bu, SNKRB saja. SMALB ya. Ya. Ya, berarti sekitar 50 orang ya, Bu, lebih kurang 50 orang Bapak dan Ibu alumni dari SLB Luanan Bungsu. Selanjutnya kita mintakan tentang modal finansial. Modal finansial ini berarti biaya-biaya yang ada yang mendukung kegiatan program pengembangan sekolah. Kita mintakan kepada bendahara dulu ya, kepada Pak Idam, persilakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk modal finansial mungkin di sini kita banyak mendapatkan modal sementara dari berbagai pihak. Yang pertamanya itu terkhusus dalam biaya operasional sekolah, contohnya pembelian ATK dan segala macamnya itu. Yang pertama itu kita bekerja sama dengan beberapa toko, yaitu adanya toko fotokopi Dodi di sebelah kampus STK di Pekan Selasa. Itu kita bekerja sama karena yang seperti yang sama-sama kita ketahui, mulai dari Januari sampai sekarang dana bos kita belum cair. Dan itu finansialnya untuk kebutuhan ATK dan fotokopi, baik itu hari biasanya ataupun dalam segi fotokopi pembuatan soal, itu kita mintakan kepada ditanggulangi oleh fotokopi Bapak Dodi tersebut. Dan juga untuk biaya-biaya yang lain terkadang juga kita ditanggulangi oleh pihak yayasan. Adapun kita memakai, kadang-kadang itu dipakai dana yang ada di kepala sekolah. Itu. Selanjutnya untuk finansialnya, untuk tabungan pada saat sekarang untuk kas sekolah kita ada, tetapi kas sekolah kita ini sekarang mau berhenti. Dan untuk investasi sekolah kita, itulah yang akan sama-sama kita pikirkan, karena kita memiliki dana bos dan mana tahu nanti kita bisa berinvestasi kepada alumni-alumni yang telah menamatkan sekolah di SLB Luanan Bungsu. Apakah kita akan bikinkan mereka sebuah usaha atau bagaimananya, itu yang akan kita koordinasikan bersama-sama. Itulah yang akan kita jadikan investasi untuk SLB Luanan Bungsu. Dan selanjutnya untuk pendapatan di finansial, kita hanya mengandalkan satu buah pendapatan, yakni dana bos. Dana bos kita ini untuk tahun 2023 berkisar sekitar Rp409.500.000. Itu untuk tahun 2023. Dan dianggarkan sebanyak 50% untuk gaji guru, mulai dari pokoknya untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan guru, mulai dari honorer dan segala macamnya. Dan 50% lagi kita fokuskan untuk pembuatan pojok baca, setelah itu ATK dan berbagai perlengkapan untuk menunjang operasional sekolah kita. Mungkin untuk finansial hanya itu dari bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal finansial yang ada di SLB Luanan Bungsu ya. Dan kita juga bisa masukkan juga Pak Idam tentang bantuan dana pembangunan DAK. Kemudian bantuan apa lagi kira-kira Pak Idam? Bantuan media pembelajaran juga kita masukkan ke sana. Media pembelajaran.
di bagian sisi aja kita letakkan ya. Ini yang berupa biaya ya, biaya yang diberikan. Sementara bantuan yang diberikan DAK fisik ya, DAK khusus fisik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan atau saran yang lain. Kira-kira apa yang kita petakan untuk modal finansial yang ada di SLB? Kalau di tempat lain bisa kayak pajak daerah juga bisa. Kemudian Basnas. Lalu kalau kita punya koperasi, kalau kita tidak ada punya koperasi. Kemudian kalau di sekolah-sekolah lain Ibu seperti gerakan 1000 sehari. Jadi mereka menabungkan ya uangnya 1000 sehari. Nah kita memang belum melaksanakan sedemikian rupa ya Bapak Ibu, tapi untuk sebagai contoh di sekolah lain seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu untuk modal finansial cukup atau masih ada masukan yang lain? Iya, termasuk ya sumbangan dari wali murid ya Bapak Ibu ya. Tolong dicatat ya Ibu Notulen ya tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ada lagi kira-kira Ibu? Ya. Cukup untuk modal finansial. Selanjutnya modal alam dan atau lingkungan. Ya bisa tentang bagaimana alamnya yang kondusif, kemudian kondisi daerahnya seperti apa di daerah kita ini, kemudian bagaimana dengan akses jalan. Oke, selanjutnya silakan Bu Opi, dipersilakan. Alam. Kalau kita lihat sekolah kita dari sekolah lain, baik sekolah formal lain SD negeri atau sekolah luar biasa lain, SLB 2 Musuh termasuk yang letaknya aman. Kenapa aman? Karena jauh dari jalan raya. Jadi lingkungannya termasuk aman, nyaman, dan sejuk. Bisa kita perhatikan di sekeliling kita. Kalau misalnya memang kalau untuk dilihat dari lahan, barangkali kita tidak punya lagi lahan untuk keterampilan anak. Sebab anak yang SMP biasanya kan mempunyai mata pelajaran vokasional yang berujung ke keterampilan, misalnya pertanian. Jadi karena sekolah kita tidak lagi mempunyai lahan yang cukup luas untuk melakukan hal tersebut, kita bisa meminjam atau memperdayakan yang ada di sekitar kita. Misalnya tetangga kita kan punya tanah besar, kemudian kita punya siswa yang berbakat untuk pertanian. Yang pertanian ini biasanya SMP ya Bu, kemudian SMA ya. Jadi kita bisa mengelolanya dengan meminjam kepada masyarakat sekitar. Dan kita lakukan keterampilan yang menurut kita bagus untuk anak kita tersebut. Di samping kanan kita juga bisa minjam. Sebab kalau untuk anak kita tidak terlalu memerlukan lahan yang besar. Enggak mungkin pula kita kan meminjam lahan untuk membuat ladang cabai yang besar, enggak mungkin ya Bu ya. Mungkin kita pinjam sedikit saja untuk keterampilan anak kita. Itu yang untuk modal lingkungan atau alam. Kemudian sedikit saya beritahu ingin sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid yang ada di sini. Mungkin Ibu bertanya, ini aset sekolah yang ini bicarakan dengan penggerak, kemudian guru-guru. Mungkin Ibu bertanya, kenapa saya diundang? Barangkali itu pertanyaan dari Ibu, ya kenapa saya diundang? Jadi gunanya orang tua wali murid diundang agar mereka tahu apa saja aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Kemudian, andaikan Ibu masih punya anak yang SD, kemudian bergerak menuju SMP, jadi Ibu bisa berpikir kira-kira setelah di SD ini, kira-kira cocoknya anak saya ini keterampilannya apa? Kita kan belajar atau belajar mengajar kan tidak mengandalkan guru saja kan, tentu juga mengaitkan dengan orang tua.
Jadi seandainya nanti ibu merasa anak ibu cocoknya bertanam, jadi kemukakan besok bu, anak saya bakatnya ini judo. Nah itu yang maksudnya ibu Yuda, agar ibu tahu apa aja hasil-hasil yang ada di sekolah kita, labor-labor apa aja yang ada di sekolah, kemudian kita hubungkan dengan anak didik kita yang ada di sini. Nah itulah gunanya orang tua ini, ya mungkin perwakilannya nanti ibu bisa menyampaikan kepada temannya barangkali apa maksud dari rapat ini kalau andaikan mereka bertanya besok. Nah demikianlah untuk modal alam. Muara kali ada guru-guru yang lain yang menambahkan. Dari saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal modal, mungkin kalau diperhatikan di lingkungan sekolah kita bisa bikin untuk kedepannya yang di belakang kelas yang baru saja dapat DAK itu kan ada terkosong tuh nanti. Jadi itu bisa nanti sebagai suatu ide, itu bisa nanti kita jadikan sebagai lahan pertanian hidroponik. Saya juga berencana begitu dan saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah, mudah-mudahan bisa nanti dianggarkan paling tidaknya di tahun 2024. Soalnya saya lihat perkembangan hidroponik itu kan tidak hanya bertanam di media tanah. Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang melihat seperti pipa yang panjang-panjang itu mungkin akan lebih bermanfaat bagi anak kita. Paling tidaknya kita bisa menanam sayur-sayuran dan seperti yang dikatakan Ibu Mati itu ujung-ujungnya nanti bisa bernilai jual, dapat menghasilkan setelah dapat pelajaran di sekolah. Mudah-mudahan anak kita dapat menerapkannya di rumah masing-masing. Jadi di sanalah ada suatu kebanggaan, oh ini yang kita dapatkan dari SLB. Mungkin itu untuk ide kedepannya Bu Wanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang modal lingkungan alam yang ada di Bu Ayu, kita tolong Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya orang tua dari Hafizah ini. Di sini saya menyampaikan karena di sini banyak tanaman, banyak dedaunan. Mungkin bapak dan mau buat tanaman hidroponik. Jadi mungkin kita awali dengan pembuatan pupuk kompos. Kita pupukkan dedaunan, kita timbun, terus dari nanti pupuknya bisa untuk tanaman hidroponik. Kemudian juga di sini saya belum lihat kita mungkin bisa buat, mungkin tidak terlalu banyak sampah ini Pak ya, tetapi bisa mungkin kita buatkan bank sampah untuk anak-anak kita. Nanti kita pisahkan, bisa nanti kita kan banyak sekarang tuh yang mencari-cari Pak. Iya, sampah plastiknya dipisah, bisa dijual. Nah, saya mau tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya dari Bu Ayu, ya, saran yang sangat bagus menurut saya. Kita bisa menggunakan pembuatan pupuk kompos ya, karena memang di sekitar kita banyak pohon-pohon, dedaunan yang bisa kita gunakan, kita kelola menjadi pupuk kompos. Begitu juga membuat bank sampah. Memang ada yang dibedakan antara sampah basah, sampah kering ya, dan itu sangat bermanfaat sekali dan bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh anak-anak kita sehingga mereka juga tahu mana yang sampah basah, sampah kering dan sebagainya. Oke, kemudian ada lagi tambahan, silakan Ibu ya. Dari saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan tadi, yaitu tanaman hidroponik. Jadi kita tidak selalu memanfaatkan tanah yang luas sementara kita tidak punya gitu. Untuk mengontrak tanah itu juga butuh biaya, sementara biaya kita hanya bersumber dari dana BOS. Dana BOS itu 50% sudah digunakan untuk gaji guru. Belum lagi untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang banyak memanfaatkan dana. Jadi lingkungan sekolah kita saya rasa cukup luas juga untuk tanaman hidroponik. Di belakang sekolah kita bisa kita manfaatkan tanaman hidroponik. Di samping ini juga ada. Dan mungkin tambahan dari saya, mungkin yang di sana yang sebelah kanan itu agak luas, bisa kita manfaatkan. Iya, nanti bisa untuk budidaya jamur tiram. Itu juga
bagus itu saya rasa. Akan tidak membutuhkan modal, kita mulai dari nol dulu, usaha kecil-kecilan dan semoga nanti bisa kita jual belikan. Nah, cuman mungkin itu tambahan dari saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lingkungan yang dimiliki SLB Anak Bungsu. Jadi kedepannya kita buat nanti seperti yang sudah disarankan, budidaya jamur yang memang saya rasa juga tidak begitu sulit untuk melakukannya dan tidak membutuhkan tempat yang banyak, sehingga anak-anak kita benar-benar belajar untuk bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Kalau saat ini kita baru bisa melaksanakan pembuatan apotek hidup ya Ibu, dan kedepannya setelah ini kita jalankan seperti tadi pembuatan hidroponik dan juga budidaya jamur. Karena memang kalau kita pikirkan untuk menyewa suatu lahan, itu karena masyarakatnya familiar, jadi mereka masih bersedia untuk meminjamkan lahan yang tidak begitu luas. Tetapi alangkah baiknya mungkin ada juga yang perlu masih bisa kita manfaatkan. Nah, kalau seandainya di sekolah kita nanti sudah full, semuanya sudah dimanfaatkan, ternyata butuh lagi misalnya berkebun apa, kita bisa menggunakan, memberdayakan lingkungan kita dengan mengikutkan bekerjasama dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah Anak Bungsu. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah mungkin yang bisa kita paparkan untuk modal alam atau lingkungan ya, pemetaannya seperti itu. Kita labor atau apa, nah bisa kita petakan apa saja yang ada di SLB kita. Mungkin dalam hal ini kami minta kepada Bu Mela tentang apa saja fisik yang ada di sekolah kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang aset sekolah tentang modal fisik. Di sini fisiknya ya, di sini yang kelihatan aja ya, seperti tanah, bangunan, dan peralatan mesin-mesin, alat-alat kantor dan rumah tangga itu ada. Di bagian tata boga ada peralatan-peralatannya, insya Allah lengkap semua, mulai dari sendok, piring sampai oven. Di bagian TU ada laptopnya, printer, TV, ada semua. Itu peralatan kantornya. Dan peralatan di bagian menjahit itu ada mesin jahitnya, insya Allah sudah lengkap juga peralatan mesin-mesinnya. Di bagian lokal sudah ada papan tulis, meja dan kursinya sudah lengkap, dan aset tetap lainnya seperti buku-buku tema ada. Itu yang ini bantuan dari 2021. Dan gitu. Terima kasih. Mungkin saya akan sedikit tambahan dari modal fisik, bahwa di sekolah kita memiliki beberapa ruang yang bisa kita manfaatkan untuk keterampilan kedepannya. Yang pertama, kita sudah punya ruang tata boga, dan ruang tata boga seperti yang dijelaskan oleh Jendela tadi, fasilitasnya sudah cukup baik. Kita punya kulkas, punya oven, punya peralatan-peralatan masak lainnya. Itu ruang tata boga.
Terus kita punya ruang tata busana. Ruang tata busana ini dikelola oleh Ibu Yeni sama Ibu Hobi, dan beliau juga basicnya dari UNP bagian busana, dan kita bisa memanfaatkan mereka untuk mengembangkan potensi anak-anak kita ke depannya. Dan di sana ada lemari pajangan, ada mesin jahit ada, dan sekarang ya patung-patung semuanya alat untuk tata busana, insya Allah bisa dikembangkan. Terus kita juga punya ruang kecantikan. Ruang kecantikan dulu itu lengkap. Itu ada bantuan tahun berapa ya nanti? 2017-18. Iya. Waktu itu peralatannya semuanya lengkap. Peralatan semua lengkap, alat kecantikannya lengkap, alat ada cuci rambut, semuanya lengkap. Tapi karena peralatan kecantikan ini kan punya kadaluarsa, jadi semua barang-barang yang waktu itu lengkap dibeli dan sudah mau kadaluarsa sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mungkin yang 3 ini yang kita punya dari awal: ruang tata boga, ruang kecantikan, dan ruang busana. Mungkin kedepannya mungkin bisa kita kembangkan lagi. Mungkin ada tambahan dari guru lain, silakan. Dari yang dibicarakan oleh Ibu Nela dan Ibu Yeti Panma, kurang berfungsi itu adalah tugas kita untuk membuatnya kembali berfungsi. Ada lagi satu lagi ruang pustaka yang saya katakan itu yang harus ada asetnya tapi belum ada. Barangkali bisa Ibu lihat musola. Musola ini mungkin berkaitan dengan modal basic apa tadi? Fisik dan agama budaya. Berarti aset ini wajib atau bisa dikatakan harus kita miliki. Sementara kalau kita lihat, boleh Ibu lihat, boleh muri ke belakang, lihatlah musola kita. Bisa dikatakan tidak layak untuk dikatakan sebagai musola. Jadi yang harus kita kejarkan barangkali dalam waktu dekat yaitu musola walaupun kecil tapi bagus, bersih, nggak perlu besar, yang penting layak dikatakan musola. Kita secara bersama-sama membaca ya Asmaul Husna, dan juga Bapak Ibu boleh lihat di sekolah kita juga kita sudah buat ya bacaan Asmaul Husna. Kemudian juga sudah belajar ya, dipandu, dibimbing oleh guru, latihan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian juga kita sudah menerapkan bagaimana budaya 5S ya, salam, senyum, sapa, dan kita juga sudah melaksanakan budaya positif, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kalau Ibu keluar dari ruangan ini, ada di dinding tertempel slogan. Di sana ada gambar salam, tos, peluk, dan jos ya. Jadi anak-anak ketika akan masuk ke dalam kelas, mereka boleh memilih seperti apa salam, tos, atau apa yang mereka inginkan. Dan juga di sekolah, di dalam pembelajaran di dalam kelas itu juga sudah dilaksanakan 5-10 menit untuk membaca Al-Quran sebelum memasuki pembelajaran inti. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan kemarin juga ada siswa kita yang sudah ikut tari persembahan ya, Naila kemarin di GOR ya, menyambut Bapak mantan wakil wali kota, dan beberapa anak kita sudah disertakan. Jadi kedepannya bisa lebih kita latih lagi, kita saksikan lagi bagaimana mengembangkan budaya Minangkabau yang ada di daerah kita. Salah satunya kemarin adalah latihan menari, yaitu tari persembahan. Mungkin kedepannya bisa kita kembangkan lagi apa kira-kira yang bisa kita laksanakan untuk pengembangan adat istiadat yang ada di Kota Payakumbuh. Pas ya.
Oke Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pemetaan tentang aset atau sumber daya yang ada di sekolah Luaran Bungsu. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini bisa menjadikan aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di SLB, mengembangkan potensi peserta didik kita agar mereka bisa mandiri dan memiliki keahlian atau skill ketika mereka keluar dari SLB Luaran Bungsu. Dan yang paling kita harapkan adalah anak-anak tersebut bisa mandiri di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, dan Bapak Ibu akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Rumati Simbolon, SBMPD, tentang aset yang ada di sekolah kita, yaitu di SLB Luaran Bungsu, yang sudah ada kita manfaatkan, yang belum ada nanti sekolah anggarkan untuk tahun 2024. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya dipersilakan kepada Bapak-Bapak Ibu untuk mencicipi snack yang ada di atas meja. Atas kehadirannya Bapak Ibu Wali Murid yang telah sempat hadir, atas undangan yang telah kami berikan, beserta majelis-majelis guru dan juga alumni SLB Luaran Bungsu dan perwakilan komite. Kalau ada salah dan janggal dari saya moderator, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.